Assalamualaikum. Seperti biasa, rating pemain setelah pertandingan. Gua akan langsung mulai ya. Manchester United kalah 4-3, banyak rotasi, banyak kesalahan koordinasi di sana. Terlihat bahwa memang ingin mencoba untuk mendapatkan hasil di pertandingan kali ini menghadapi tuan rumah Brentford. Tapi ya di Brentford Community Stadium. Tapi ya yang utama memang ingin menjaga kondisi dari skuad untuk menghadapi leg kedua, menghadapi Athletic Bilbao di Europa League di Old Trafford nanti. Altay Bayindir, gawangnya kebobolan 4, tidak begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Altay Bayindir. Sempat ada penyelamatan yang bagus di babak pertama utamanya, tapi kebobolan 4 gol ini bukan hal yang bagus juga bagi penjaga gawang sebagai anggota lini pertahanan juga ya. 57% passing akuratnya. Long ball dari 20 percobaan hanya 4 yang berhasil. Clearance ada 5, ada total 3 penyelamatan yang dilakukan oleh Altay Bayindir. Gue beri Altay di pertandingan ini nilai 5. Lalu Tyler Frederiksen juga gue beri nilai 5 di pertandingan ini. Ada 7 clearance, ada 1 tackling, hanya 1 tackling yang dilakukan oleh Tyler Frederiksen tanpa ada interception. Passing akurasinya pun 88%. Duels yang dilakukan 6, hanya 3 yang berhasil dimenangkan. Ini bukan angka yang cukup bagus ya. Dia nampak kesulitan sekali untuk mengimbangi kualitas lini depan dari pemain-pemain Brentford, dan koordinasi lagi-lagi dia tidak bisa berkoordinasi dengan bagus dengan pemain-pemain lain di lini belakang Manchester United utamanya. Gue beri dia nilai 5. Matthijs De Ligt sebenarnya tampil cukup lumayan, ada 4 clearance yang dilakukan, passing akurasi 80%, duels akurasinya 100%, tapi gue menilai sebagai anggota juga dari lini bertahan Manchester United ada kesalahan koordinasi. Gue tidak begitu happy dengan penampilan Matthijs De Ligt, dan sayangnya dia harus digantikan lebih awal ya di menit ke-35 karena cedera. Gue beri dia nilai 5. Luke Shaw tampil sebagai starter, sebagai kapten di center back sebelah kiri, tampil 45 menit. 2 clearance, 1 tackling, 1 own goal yang dilakukan, 79% passing akurasi. Hanya 3 duel, tidak cukup bagus menurut gue. Luke Shaw sebagai pemain senior, sebagai kapten juga di lini belakang, bahkan dia digantikan lebih cepat. Gue beri bahkan ya Luke Shaw di pertandingan tadi nilai 4 dengan gol bunuh dirinya. Terutama Patrick Dorgu juga tidak begitu banyak perannya di babak pertama. 45 menit menit bermainnya 75%, hanya 75% passing akurasinya. Tidak ada crossing, long ball juga tidak ada yang akurat. 5 duel, hanya 2 yang berhasil dimenangkan, hanya 2 clearance. Tampil sangat minimal sekali ini peran dari Patrick Dorgu di lini kanan, wingback kanan Manchester United. Gue beri dia nilai 5. Manuel Ugarte tampil 90 menit, menjadi gelandang yang cukup bertenaga di lini tengah. Ada 1 assist, ada 1 key passes, 94% passing akurasi. Long ball akurasinya fantastis 100%. Dribbling akurasinya juga 100%. 14 duel, sangat aktif sekali. Tapi hanya 7 yang berhasil dimenangkan. Gue beri dia nilai 8 di pertandingan ini. Ada 1 shot juga yang diblok oleh Ugarte. Tampil luar biasa menurut gue di lini tengah, tapi nampak tidak ada pemain yang mampu mengimbangi ya permainan yang oke sebenarnya dari Manuel Ugarte. Kobbie Mainoo gue beri dia nilai 6. 92% passing akurasi. Dribbling tidak ada yang berhasil. 3 kali usaha yang dilakukan. 11 kali duel, hanya 4 yang dimenangkan. Tidak ada key passes yang diciptakan juga oleh Kobbie Mainoo. Gue tidak begitu melihat peran Kobbie Mainoo di lini tengah sebagai 2 fungsi, baik itu sebagai bertahan maupun juga sebagai kreator. Ini menunjukkan bahwa mungkin dia masih belum tune in betul dengan sistem permainan Ruben Amorim, terutama ketika dia ditampilkan sebagai pemain tengah. Gue beri dia nilai 6. Harry Amas diteror tidak henti-hentinya oleh para pemain Brentford, bahkan sisinya ini juga sering sekali dimanfaatkan untuk melakukan crossing. Nampak kesulitan sekali, tapi seperti gua katakan di review, kedalaman skuad yang dangkal membuat Ruben Amorim tidak memiliki pilihan selain memberikan menit bermain yang cukup tinggi bagi Harry Amas, 90 menit ya. Gua harapkan pertandingan tadi bisa memberikan pelajaran berarti bagi pemain muda ini. Hanya 84% passing akurasinya, tidak ada crossing yang berhasil. Duels 12 kali, hanya 4 berhasil dimenangkan oleh Harry Amas. Ada 2 clearance, total shots yang terblok hanya 1, tackling juga hanya 2, interception 1. Sangat kesulitan sekali nih Harry Amas di lini kiri Manchester United. Gue berikan dia nilai
Nilai 6 untuk Mason Mount, tampil selama 57 menit, ada 1 gol yang diberikan, ada nyaris 1 assist yang diberikan. Tampil cukup oke sebenarnya Mason Mount, tapi dia tidak memiliki support yang bagus dari lini tengah, sehingga dia pun harus cukup sering ya turun ke bawah mencari bola sendiri. Sehingga perannya sebagai gelandang serang kurang begitu optimal. Namun demikian dia ya di babak pertama memberikan kontribusi yang lumayan berupa 1 golnya dan nyaris 1 assist. Gue beri dia nilai 6. Alejandro Garnacho ada 1 assist, 1 gol yang diciptakan. Tampil cukup berbahaya di lini depan, ada 5 key passes yang dilakukan, fantastis sebenarnya angka-angka ini. Tapi gue melihat bagaimana usaha-usaha dari Garnacho ini lebih banyak aksi-aksi individu daripada ikut sebagai bagian kerja sama ya dari skuad Manchester United di atas lapangan, karena memang kekurangan kualitas koordinasi Manchester United di atas lapangan. Permainan kolektifnya kalah jauh jika dibandingkan dengan Brentford. Namun demikian usaha individu dari Garnacho menurut gue patut diapresiasi. Ada 1 kesalahan tadi ya, menurut gue di penghujung babak pertama tidak mampu memaksimalkan umpan crossing dari Mason Mount. Namun demikian gue beri dia nilai 8 di pertandingan tadi. Dan Cido tidak begitu banyak berperan menurut gua, ada beberapa momentum tapi tidak terlalu maksimal yang bisa diperbuat oleh pemain muda ini. Tampil selama 90 menit, sentuhannya pun juga kurang banyak ya, terutama pergerakan tanpa bolanya. Gua beri dia nilai 5 di pertandingan ini. Pemain-pemain yang masuk menggantikan untuk kubu Manchester United ada Harry Maguire. Setelah masuknya Harry Maguire, menurut gua dia tampil cukup solid, tapi ada banyak kesalahan koordinasi juga di lini belakang. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro gue juga beri nilai 6 ya. Ada peningkatan permainan lini belakang, terutama ketika build up, tapi itu tadi koordinasi, terutama gol-gol dari Brentford juga menurut gue ada peran dari Leny Yoro. Gue beri dia nilai 6. Amat memberikan perbedaan serangan dari sisi kanan, aksi-aksi individunya menawan, bahkan juga mampu menciptakan gol. Gue beri amat nilai 7. Nilai 7 juga untuk Christian Eriksen yang menghidupkan lini tengah Manchester United dengan kreativitasnya, tapi kekurangan menurut gue dari sisi defensif. Gue beri dia nilai 7. Dan Victor Lindelof yang menggantikan Tyler Frederiksen tampil secara individu menurut gue cukup oke ya, dengan peningkatan kontribusi terutama di lini belakang, tapi koordinasi lagi-lagi dia nampak belum tune in dengan keadaan di atas lapangan, sehingga Manchester United akhirnya pun juga beberapa kali menerima serangan yang cukup berbahaya dari Brentford. Tapi semenjak dia tampil di menit ke-76 memang ada pengurangan frekuensi ya, tapi ya, gue harapkan sebenarnya bisa lebih maksimal lagi. Ada kekurangan juga dari Victor Lindelof, terutama dari sisi build up menurut gue ya, inisiatif misalnya untuk ikut membantu menyerang ke kubu Brentford. Gue beri dia nilai 7 secara keseluruhan. Pemain terbaik di pertandingan tadi menurut gue secara ringan amatiran, walaupun Garnacho mencetak 1 gol 1 assist, tapi gue menilai Ugarte yang ya berusaha untuk mengimbangi lini tengah dengan sendirian ya, dan pemain yang menurut gue tidak cukup maksimal penampilan di pertandingan tadi adalah seorang Harry Amas yang sisinya berulang kali diteror, dan ketika menyerang pun juga gue menilai ada banyak situasi yang tidak maksimal dari pemain muda ini. Pembelajaran yang cukup besar. Chido Obi pun juga menurut gue tidak tampil bagus di pertandingan tadi ya. 2 pemain ini menurut gue yang kurang begitu maksimal, walaupun diberikan waktu secara penuh ya bagi Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.